setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran apabila anggarannya tidak tersedia atau kurang tersedia. Para petualang sekalian, jumpa lagi dengan saya Noldi di channel Petualang Ide, channel yang secara konsisten terus berbicara, berdiskusi, mendedikasikan ke masalah-masalah pemerintahan secara umum dan keuangan daerah tentunya. Pada kesempatan kali ini kita akan diskusikan bagian awal dari satu proses yang paling panjang dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan. Kita ketahui bersama proses pengelolaan keuangan daerah terdiri dalam 3 bagian besar, yakni yang pertama adalah penganggaran, kemudian yang kedua pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, dan yang ketiga adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari 3 proses ini, pada kesempatan kali ini kita coba membuat sebuah pengantar untuk kita lebih lanjut bahas tentang penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah, di mana proses pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah terbagi dalam 3 segmen yang masing-masing sangat penting untuk kita ketahui, kita laksanakan, dan kita harus pahami dengan baik dan benar tentunya, karena dari ketujuh segmen ini, masing-masing segmen apabila kita tidak pahami, kita tidak laksanakan, tentunya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan APBD. Jadi dari ketujuh bagian tersebut, dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, yang pertama pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah, kemudian yang kedua pelaksanaan dan penatausahaan kas transitoris, kemudian yang ketiga penyiapan dokumen pelaksanaan anggaran SKPD, di mana pada Permendagri 13 tahun 2006 yang lalu, penyiapan DPA SKPD ini adalah bagian dari penganggaran. Tetapi dalam petunjuk teknis pengelolaan keuangan daerah yang diatur dengan Permendagri 77, penyiapan DPA SKPD adalah bagian dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Kemudian segmen yang keempat adalah anggaran kas dan SPD, surat penyediaan dana. Kemudian yang kelima pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah. Kemudian yang keenam pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah, dan yang ketujuh yang terakhir dari segmen pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah adalah pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daerah. Itu 7 segmen dari ketika kita bicara proses pengelolaan keuangan daerah pada bagian pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah. Dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, ada kerangka pengaturan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah yang mesti kita ketahui. Yang pertama tentu disebut semua penerimaan dan pengeluaran dianggarkan dalam APBD dan dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah. Tentu karena semuanya harus melalui rekening kas umum daerah dan dianggarkan di dalam APBD, maka bagaimana apabila tidak? Kalau tidak melalui APBD atau rekening kas umum daerah, maka bendahara umum daerah melakukan pencatatan dan pergeseran anggaran. Itu kerangka umum yang pertama. Yang kedua, pengguna atau kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, orang atau badan yang menerima atau menguasai
uang atau kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penatausahaan. Jadi disebut wajib menyelenggarakan penatausahaan. Ada beberapa komponen yang wajib. Kalau dalam Permendagri 77 disampaikan bahwa komponen-komponen yang wajib melakukan penatausahaan keuangan daerah, yakni pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran, kemudian bendahara penerimaan atau bendahara pengeluaran, orang atau badan yang menerima atau menguasai uang atau kekayaan daerah. Jadi komponen-komponen tersebut wajib melakukan penatausahaan, di mana terbagi dua bagian. Orang yang atau badan atau siapapun yang menerima uang atau kekayaan daerah dan atau yang menguasai uang atau kekayaan daerah. Kemudian kerangka umum yang ketiga yang perlu sama-sama diketahui adalah pejabat yang menandatangani atau mengesahkan dokumen atau surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan pengeluaran APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari tindakannya menandatangani atau mengesahkan dokumen sebagai bukti penerimaan atau pengeluaran APBD. Jadi pejabat-pejabat tersebut nanti yang akan ditetapkan dengan baik dengan keputusan kepala daerah maupun keputusan pengelola keuangan daerah yang lain. Kemudian kerangka berikut, kerangka yang keempat, kerangka umum dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pungutan selain yang diatur dalam peraturan daerah. Ada pengecualiannya kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi dari peraturan daerah yang mengatur tentang pendapatan daerah. Hal ini berarti kepala daerah atau perangkat daerah yang melakukan pungutan lain selain yang diatur dalam peraturan daerah itu dapat dikategorikan sebagai pungutan liar, dan hal tersebut tentu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, bertentangan juga dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah. Kemudian kerangka umum berikutnya, penerimaan perangkat daerah tidak dapat dipergunakan secara langsung, tidak dapat digunakan secara langsung untuk pengeluaran kecuali ditentukan lain. Jadi misalnya perangkat daerah A tidak bisa menggunakan penerimaan yang dia terima, misalnya ada pajak yang dia pungut yang masuk, tidak bisa digunakan langsung untuk belanjanya, tetapi semuanya harus disetor ke rekening kas umum daerah. Dan demikian untuk semua perangkat daerah maupun pejabat yang berkaitan dengan pendapatan daerah. Jadi tidak bisa dikeluarkan langsung atau digunakan langsung. Tentunya ada pengecualian kalau perangkat daerah tersebut sudah bersifat badan layanan umum daerah atau ditetapkan lain dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kemudian kerangka umum berikutnya adalah setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran apabila anggarannya tidak tersedia atau kurang tersedia. Hal ini yang banyak dilakukan oleh teman-teman pengelola keuangan daerah, yakni melakukan tindakan yang anggarannya tidak tersedia atau kurang tersedia. Kalau tidak tersedia, biasanya jumlahnya sedikit tindakan-tindakan tersebut, tetapi yang kurang tersedia ini banyak, melaksanakan program kegiatan kemudian anggarannya kurang tersedia. Ini sering terjadi, padahal dalam kerangka umum penatausahaan dan pelaksanaan keuangan daerah hal tersebut tidak diperkenankan. Jadi setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran apabila dananya
tidak tersedia atau kurang tersedia dalam APBD. Kemudian kerangka umum selanjutnya adalah kepala daerah dan perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran atas beban APBD untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan. Jadi kalau program dan kegiatan yang ada dalam APBD ditentukan tujuannya adalah A, B, dan C, maka kepala daerah atau perangkat daerah dilarang melakukan pengeluaran apabila tujuannya lain. Kemudian kerangka umum berikutnya yang sama-sama harus kita ketahui adalah kepala daerah harus menetapkan beberapa pejabat yang melakukan pengelolaan keuangan daerah yang akan diberikan kewenangan-kewenangan yang strategis dalam pengelolaan keuangan daerah. Pejabat-pejabat tersebut adalah pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM, kemudian pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani atau mengesahkan surat pertanggungjawaban, dan pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani SP2D. Kemudian selanjutnya ada bendahara penerimaan dan pengeluaran. Kemudian kepala daerah juga menetapkan bendahara khusus dan menandatangani pejabat lain dalam rangka pelaksanaan APBD. Jadi ada 7 komponen yang harus ditetapkan oleh kepala daerah. Kemudian selanjutnya kerangka umum yang terakhir yang diatur dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah adalah di mana keputusan kepala daerah tentang penetapan pejabat-pejabat yang disebut tadi ada 7 komponen yang kalau saya ulangi, pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SPM, kemudian SPJ dan SP2D, kemudian bendahara penerimaan pengeluaran, kemudian bendahara khusus, dan yang terakhir pejabat lain yang ditetapkan dalam APBD itu harus ditandatangani sebelum sebelum tahun anggaran berjalan. Jadi keputusan tersebut tentu berarti minimal atau paling lambat tanggal 31 Desember setiap tahun harus sudah ditandatangani oleh kepala daerah. Demikian hal-hal sebagai hal-hal awal yang perlu kita diskusikan tentang pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, di mana karena penatausahaan adalah proses yang paling panjang dalam pengelolaan keuangan daerah, maka segmen-segmen lainnya akan kita bahas pada video-video selanjutnya. Di antara yang dimana terdapat 7 segmen: pelaksanaan penatausahaan kas umum daerah, pelaksanaan penatausahaan kas transitoris, kemudian penyiapan DPA SKPD, anggaran kas dan SPD, kemudian pelaksanaan dan penatausahaan pendapatan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan belanja daerah, pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan daerah akan dibahas dalam video-video selanjutnya agar supaya tidak panjang, karena ini hal-hal serius yang bikin boring kalau kita bahas terlalu panjang, sehingga kita bagi dalam video-video selanjutnya. Dan pada video kita yang akan datang kita akan bahas segmen pertama dari pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, yakni pelaksanaan dan penatausahaan kas umum daerah. Sampai jumpa dalam video selanjutnya, dan bagi teman-teman yang memiliki pendapat-pendapat lain, silakan disampaikan di kolom komentar. Oh ya, saya berterima kasih sekali dalam video-video kami sebelumnya terdapat banyak sekali komentar-komentar yang sangat baik, terutama mengenai pengalaman pengelolaan keuangan daerah di daerahnya yang luar biasa. Tentu teman-teman lain yang membacanya sangat-sangat berterima kasih, sangat informatif, dan memang channel ini
tujuannya adalah bagaimana sebenarnya ada sharing pengalaman, sharing pengetahuan maupun sharing seni, trik dalam pengelolaan keuangan daerah, tentu dengan tetap mengacu pada aturan-aturan yang ada. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa kita akan ketemu dalam video-video kami selanjutnya, dan ke depan kita akan fokus tentang pelaksanaan dan penatasan keuangan daerah dalam tentu 7 segmen paling sedikit, dan tetap diharapkan atensi partisipasi dari teman-teman sekian. Sekian dan terima kasih, dan seperti biasa tetap semangat.